Abu Ayyub al-Ansyari radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansyar. Namanya adalah Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Malik bin An-Najjar. Ia dikenal dengan nama dan kunyahnya. Ibunya adalah Hindun binti Said bin Amr dari Bani Al-Harits bin Al-Hazraj. Ia adalah generasi awal memeluk Islam dari kalangan sahabat. Abu Ayyub meriwayatkan hadits langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Ubay bin Ka'ab al-Ansyari radhiyallahu anhu. Sementara sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadits darinya adalah Al-Barra bin Azib, Zaid bin Khalid, Al-Mikdam bin Adi Karib, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Samrah, Anas bin Malik, dan lainnya. Dan banyak tabi'in meriwayatkan hadits darinya. Di antara yang menunjukkan Abu Ayyub adalah orang yang pertama-tama memeluk Islam adalah ia turut serta dalam Bayat Aqabah. Dengan demikian, ia memeluk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ia juga turut serta dalam Perang Badar dan perang-perang setelahnya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau tinggal di rumahnya hingga membangun rumah sendiri dan menyelesaikan pembangunan masjid. Dan kali ini kita akan mendengar satu atau dua kisah bagaimana sahabat melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak sebetulnya kisah bagaimana pelayanan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana para sahabat menjamu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak. Tapi malam ini saya mau menjelaskan dua kisah. Dan dua kisah ini bercerita tentang seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Manusia yang sangat beruntung karena rumahnya menjadi tempat tinggal sementara baginda Muhammad SAW. Ya, kita tahu ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW nggak bawa harta. Rasulullah hijrah itu nggak bawa harta, membawa dirinya, yang membawa dirinya bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika Rasul SAW mau masuk kota Madinah, mendengar berita kedatangan Nabi Muhammad SAW, umat Islam yang ada di kota Madinah maupun yang belum memeluk Islam di kota Madinah, semuanya merasakan aura kebahagiaan. Ya, merasakan aura kebahagiaan. Sehingga yang belum beriman pun menanti-nanti. Mana ini? Yang katanya Nabi akhir zaman, yang katanya Rasul yang menutup risalah semua anbiya wal mursalin SAW. Seperti apa orangnya? Kemarin hanya mendengar kisahnya dari sahabat-sahabatnya, dari pengikutnya. Mereka ingin melihat langsung seperti apa Nabi Muhammad SAW, warga Madinah. Karena itulah ketika baginda SAW sampai di kota Madinah, justru yang pertama kali tahu kedatangan Nabi SAW adalah seorang Yahudi. Ya, seorang Yahudi melihat bahwasannya Nabi SAW sudah datang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dia memberitahukan kepada yang lain. Nah, yang ditunggu sudah datang. Saat itulah para sahabat, anak-anak kecil, kaum wanita, ya, dewasa, yang kakek-kakek, nenek-nenek, yang masih balita, dibawa sama orang tuanya, semua ya meninggalkan rumah. Jadi nggak ada yang berdiam di rumah, semua keluar dari rumahnya. Semuanya ingin melihat Nabi Muhammad SAW. Begitu melihat Rasulullah SAW itu datang, maka langsung mereka menabuh rebana. Tala'al badaru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Semua itu tala'al badaru alaina min thaniyatil
yatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Terus syair demi syair diucapkan oleh para sahabat menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menjadi dalil buat kita semua. Bersyair memuji Nabi SAW itu adalah sunnah. Jadi bersyair memuji Nabi SAW bukan sesuatu yang diada-adakan, bukan sesuatu yang baru, tetapi adalah sunnah yang ditakrirkan, ya, sunnah yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dilakukan oleh para sahabat, diiyakan oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah itu para sahabat semuanya berebut, menawarkan, ya Rasulullah, tinggallah di rumah saya. Ya Rasulullah, tinggallah di rumah saya. Masing-masing menawarkan ingin menjamu Nabi Muhammad SAW. Semuanya ingin menservis Rasulullah SAW. Semuanya pengen rumahnya menjadi tempat yang ditinggali Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala memerintahkan pada Rasulullah SAW agar Rasul melepaskan ontanya. Di mana onta itu berhenti, disitulah, ya, disitulah nanti Nabi SAW akan tinggal. Jadi biar adil nih, onta nggak bisa pilih-pilih, ya, onta nggak bisa pilih-pilih. Subhanallah, ontanya berjalan, sahabat itu semua berjalan di belakang onta tersebut. Ya, sambil ketika ontanya itu melewati rumah mereka dan ontanya terus, yang punya rumah sedih, loh kok nggak di rumah saya, kok nggak berhenti di rumah saya. Nah, dan pernah juga dikatakan ontanya sempat berhenti, terus bangun lagi, jalan lagi. Ya, ini menarik itu ya, membuat hati sahabat itu dak-dikduk. Karena semua ingin mendapatkan keberuntungan, rumahnya menjadi tempat tinggal Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya onta itu berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, disitulah Nabi tinggal bersama Abu Ayyub dan istrinya Abu Ayyub, bersama keluarga Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana cara tinggal Nabi Muhammad SAW? Rasulullah SAW, karena rumahnya Abu Ayyub itu 2 lantai, kebiasaan memang model bangunan Timur Tengah. Dari zaman Nabi SAW sampai hari ini, itu bangunannya bertingkat. Ya, bangunannya bertingkat, kotak-kotak dan bertingkat. Nah, Nabi SAW minta pada Abu Ayyub, saya tinggal di bawah saja. Ya, kalian tinggal di lantai atas, saya tinggal di lantai bawah. Saya yang di bawah, kalian yang di atas. Kenapa Rasul SAW milih tinggal di bawah? Karena Rasulullah ingin memberikan kemudahan kepada Abu Ayyub dan keluarganya serta kepada sahabat. Kalau Rasul tinggal di atas, nanti kalau ada tamu datang, pasti tamunya itu akan merepotkan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dan istrinya. Lagi istirahat, tiba-tiba Assalamualaikum, mau ketemu Rasulullah SAW. Mau nggak mau nanti tamunya lewat bawah ke atas, sehingga bisa merepotkan, mengganggu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dan istrinya. Meskipun Nabi SAW ya tidak mengganggu siapapun, meskipun Abu Ayyub radhiyallahu anhu tidak merasa terganggu, meskipun istrinya senang-senang saja, tetapi Nabi SAW manusia yang punya rasa. Nah, ini harus kita tiru ya, punya rasa. Jangan menjadi manusia yang aji mumpung. Wah, ini mumpung yang punya rumah baik banget, ya udahlah, ya suka-suka saya, nggak bisa begitu. Tapi Nabi mengajarkan SAW gimana agar tidak merepotkan yang punya rumah dan juga tidak merepotkan tamunya. Karena pasti para sahabat akan berkunjung, ya, mendatangi Nabi Muhammad SAW. Rumah Abu Ayyub menjadi base camp, tempat ya datangnya para sahabat, tempat berkumpulnya para sahabat untuk belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rumahnya menjadi rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan rumah kita menjadi rumahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Rasulullah SAW berkenan singgah ke rumah kita, berkenan singgah ke kamar-kamar kita, ya, berkenan singgah ke ruang-ruang tamu kita, berkenan singgah ya di kediaman kita dimanapun kita tinggal. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, saya akan bacakan kisahnya agar kita bisa menyimaknya dengan jelas. An Abi Umamah an Abi Ayyub qala
lamma nazala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu bi abi wa ummi inni akrahu an akuna fawqak wa takunu asfal minni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arfuk bina an takuna fi suful liman yakhshana minan nas. Atau kama qala sallallahu. Jadi ketika Rasulullah SAW itu tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Abu Ayyub ngomong ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya pengen engkau tinggal di atas, kami tinggal di bawah saja." Tapi Rasul mengatakan kalau di bawah ya, itu lebih meringankan semua pihak. Kalau di bawah lebih meringankan semua pihak. Abu Ayyub mengatakan, saya enggak sanggup ya Rasulullah tinggal di atas sementara engkau di bawah. Di riwayat yang lain Abu Ayyub mengatakan, saya enggak sanggup tinggal di atas sementara engkau ada di bawah dan wahyu turun kepadamu di bawah tersebut. Bayangkan, wahyu turun di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, betapa mulianya itu. Maka diceritakan oleh Abu Ayyub dan istrinya yang terjadi ketika Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub kok tinggal di lantai atas itu tidak berani jalan di tengah. Jadi lantai ini kan ada bagian tengah, ada pinggir. Abu Ayyub dan istrinya itu kalau jalan di rumahnya sendiri di lantai atas, itu jalannya di pinggiran, nggak berani di tengah. Kenapa? Khawatir kalau nanti, ya karena orang dahulu itu kan rumahnya lantai atasnya cuman dahan-dahan kurma, ranting-ranting pohon, dikasih tanah liat. Nggak pakai dak, nggak pakai besi ya. Tanah liat. Sehingga kalau diinjak nanti ada tanah atau yang runtuh dari atas. Butiran-butiran tanah yang runtuh dari atas. Maka saat itulah Abu Ayyub berjalan di pinggir. Kenapa jalan di pinggir? Jangan sampai nanti runtuhannya itu kena Nabi Muhammad SAW. Seperti itu hidupnya sahabat dalam memuliakan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati betul. Nah sampai suatu malam, suatu ketika tandon airnya retak. Ya, tandon airnya retak. Tandon air ada di atas, itu retak. Airnya pun bocor. Airnya mengalir, keluar. Karena khawatir nanti bocoran itu rembes dan akhirnya netes kepada Nabi Muhammad SAW, maka satu-satunya selimut yang dimiliki Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan saat itu pada musim dingin yang sangat dingin, oleh Abu Ayyub dan istrinya, selimut tadi digunakan untuk nempel tandon dan mereka berdua tidur tanpa selimut. Ya, sampai kedinginan yang luar biasa. Kenapa? Demi menjaga jangan sampai Nabi Muhammad SAW terkena tetesan air. Jangan sampai Rasulullah SAW tidak mendapatkan kenyamanan. Ini loh sahabat, kalau menjamu Nabi Muhammad SAW, ya, Rasulullah diutamakan lebih dari segala-galanya. Rumahnya menjadi rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, bisakah kita mencontoh akhlak tersebut? Yang mana akhlak tersebut kalau kita mau mencontoh, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Bagaimana kita merasa ingin rumah kita dikunjungi para ulama. Rumah kita dikunjungi orang-orang yang soleh. Jadi jangan kita mengatakan dikunjungi ulama, enggak penting. Dikunjungi orang soleh, enggak dikunjungi orang soleh, enggak penting. Kalau begitu maka kita tidak mencontoh para sahabat yang ingin rumahnya dikunjungi Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita pengen rumah kita dikunjungi Rasulullah SAW, mulai dengan menginginkan rumah kita dikunjungi oleh orang-orang yang soleh. Oleh orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rumah kita dikunjungi orang soleh, maka jadikan rumah itu milik orang soleh tersebut. Maksudnya bagaimana? Utamakan orang soleh tersebut, jangan utamakan diri kita. Ya kita rela tidur di luar, biar ulamanya tidur di dalam. Seakan-akan seperti itu. Kita rela tidur tanpa selimut, yang penting orang solehnya tidur berselimut. Kita rela makan seadanya, biar orang solehnya makan segala yang ada. Nah, ini namanya melayani. Ya, melayani orang-orang yang mulia. Seperti yang dicontohkan sahabat ketika melayani tamunya Nabi Muhammad SAW. Anaknya dibiarkan menangis dan kelaparan, jatah makan anaknya dihidangkan untuk tamunya. Ya dihidangkan untuk tamunya. Sehingga Allah pun senang, Rasul pun senang atas perlakuan sahabat tersebut radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikianlah kisah ini kami sampaikan. Dakwah ini jangan berhenti di Anda. Bagikan video kami, subscribe, dan jangan lupa dukung kami dengan tidak melewati iklan yang tampil. Terima kasih telah menonton channel Anak Majelis.